Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Asian Individual Chess Championship 2025 yang berlangsung di Abu Dhabi, yang sudah memasuki game ke-6 kawan. Dan kita akan lihat satu pecatur kita ya, pecatur putri kita, pecatur cantik kita, yaitu Chelsea Monica Zhite. Di game ke-6 dia berhadapan dengan seorang Woman FIDE Master asal Uzbekistan. Sebelum babak ke-6 ini, Chelsea ini memetik 1 kali menang, 3 kali miss, dan 1 kali kalah kawan. Kalah dari seorang International Master Uzbekistan juga. Nah, game ke-6 ini Chelsea pegang putih mengawali dengan English opening pion C4, dibalas dengan King English kawan, yang biasanya akan berubah ke permainan 4 kuda dari English opening, yaitu kuda C3, kuda F6, kuda F3, kuda C6 atau gambit. Tapi memilih dengan pion G3, varian Vicenzo dipilih oleh Chelsea Monica. Pion C6, jelas untuk dukungan peta pusat D5 ya, dan juga berikan jalan bagi menteri kalau ingin keluar kawan. Kuda C3, ada gajah B4 di sini, lanjut hitam. Pion D5 juga masih opsi kuat juga dimainkan oleh hitam. Oke, mungkin pertukaran supaya nggak ada tekanan berat nanti kontrol peta D5 kawan. Chelsea lanjutkan gajah G2, tetap mempertahankan kontrol pada peta D5-nya. Begitu juga dengan hitam kuda F6 juga persiapan rokade. Dan di sini kawan, kuda F3 bisa dilanjutkan oleh putih langkah standar. Atau pion E4. Ya, perkuat kunci peta D5 ini. Memilih dengan pion A3, kita menukarkan gajah sikat kuda C3, ambil balik menggunakan pion D. Ada satu game yang pernah memainkan Raja Hitam rokade langsung, tapi hitam di sini bermain dengan pion D6. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-6 hitam, kawan. Kemudian baru kuda F3, selanjutnya gajah E6 lanjut hitam, dan pion B3. Perkuat posisi pion C4. Kemudian kedua pemain rokade pendek, rokade pendek. Menteri naik ke peta C7, Chelsea melanjutkan dengan pion A4. Untuk mendapatkan ruang ya, tidak memberikan kesempatan pion ini didorong maju. Kemudian pion H6, lanjut hitam. Kontrol peta G5-nya. Menteri C2 lanjut Chelsea kawan, di sini baru pion D5. Nah, kuda D2. Tidak jual beli. Kalau jual beli, center hitam bagus dengan dua pionnya. Jadi kuda D2 saja, berkuat peta C4 dan juga buka diagonal terang snipernya. Lanjut dengan pengembangan kuda BD7. Kenapa nggak dilanjut saja ya? Untuk merusak struktur pion putih. Ambil balik, tapi menyerahkan gajah terang. Kalau menyerahkan gajah terang, sedangkan Vicenzo putih ini gajah terang, ya sulit untuk bongkar Vicenzo semacam ini. Walaupun kalian bisa merusak struktur pion putih. Oke, dengan kuda BD7 melanjutkan pengembangan saja. Ada gajah A3 serang benteng, benteng E8. Kemudian pion E4, tantang Chelsea untuk memecah pion hitam di center. Langkah bagus kawan. Dan diterima pion D pukul pion E4, kuda ambil balik, chop, chop, chop. Kemudian kuda F6, gajah tarik mundur ke G2. Dan ada benteng AD8, ditantang Chelsea dengan benteng FD1. Chop, chop, chop. Tantang lagi, chop, chop, chop. Dan di sini kawan, Chelsea melangkah gajah C5. Pion B6. Langkah kuat kawan. Jangan berikan kesempatan diagonal-diagonal terbuka buat gajah gelap. Memilih dengan pion A6. Ya, masih 11-12 lah ya. Masih 11-12. Nggak ada atau nggak terlihat efek buruknya sementara waktu. Dan Chelsea melangkah pion H3. Kontrol peta G4-nya ada menteri D7. Awas. Jadi pion G4 dimainkan oleh Chelsea, kuda F8. Ups, sorry. Belum kuda F8, tapi pion H5 terlebih dahulu. Tantang hitam. Pion G5. Di sini ada kuda H7. Tentu dengan pion H4. Chelsea bermain, kuda manuver ke F8, dan Chelsea langsung sikat kuda ini. Kita temui permainan endgame menteri dengan dukungan dari gajah terang. Untuk jumlah pion saat ini kawan setara, masih sama, masih tersisa 7 pion. Cuma posisinya Chelsea mempunyai 4 pion di sisi kiri melawan 3 pion hitam kawan. Kita lanjut. Menteri E2 lanjut Chelsea untuk mengincar pion yang di sini, mengincar pion yang di sini, pion G6. Lanjut hitam. Dan Chelsea melangkah pion B4. Sangat presisi permainan Chelsea kawan.
bocoran akurasi dari permainan Chelsea ini sebesar 95,6%, sedangkan lawannya 89,6%. Presisi banget permainan Chelsea. Kalian tidak akan menemui langkah-langkah bertanda kuning dari Chelsea di game ini. Kenapa pion ini perlu didorong? Ya, nggak perlu terburu-buru ambil pion, takutnya nanti hitam menyusup skak ya. Pion ini akan menjadi lemah kawan. Jadi dorong terlebih dahulu, kemudian gajah F5. Coba menyerang ya, atau ya tusukan nanti pada pion-pion ini. Melepaskan pion yang di sini. Kenapa nggak di backup saja ya? Di backup, ya bisa saja di backup. Pion C5, menteri C7. Ya, tapi ruang yang akan didapat oleh putih kawan. Jadi dengan gajah F5, menteri ambil pion E5. Chelsea unggul 1 pion, tapi balasan dari hitam juga menteri D1 cek. Raja H2, kemudian menteri ambil pion A4. Dan ada dua opsi. Mau ke sini, mana yang lebih baik kawan? Menteri H8 cek. Langkah bagus. Jangan sampai raja ini bersembunyi kawan. Paksa keluar. Raja ke E7, kemudian ada menteri B8. Siap preteli pion ini. Menteri C2. Ancam pion yang di sini. Ancam pion yang di sini. Kemudian menteri ambil pion B7 cek. Blokade. Dan menteri A7 untuk proteksi pion F2-nya kawan. Melepaskan pion C2. Kenapa nggak gini aja? Karena pion ini jatuh ya. Jatuh cek. Kalian terpaksa mundur lagi untuk blokade. Ataupun geser ke peta H1. Dan ya bisa melakukan skak-skak yang berulang. Bisa remis juga. Repot. Oke, langkah bagus dari Chelsea. Pertahankan diri terlebih dahulu sebelum gajah meluncur. Jadi menteri ambil pion C3. Di sini menteri C5. Langkah presisi. Menteri C5 cek. Lagi-lagi kawan, kalau gajah ini meluncur, maka menteri H3 cek dengan dukungan gajah di sini. Remis juga nanti akhirnya. Jadi Chelsea dengan langkah terbaik menteri C5 cek, raja mundur D8, kemudian gajah baru caplok pion C5. Ya, ada opsi seperti melakukan skak-skak sekali lagi kawan. Ya, ambil simpel saja, percuma skak-skak juga lari-lari. Ya, mungkin dengan skak-skak nanti menunggu lawan blunder. Salah pilih peta bisa juga salah satu strategi. Tapi di sini gajah ambil pion C6. Menteri H3 cek. Raja G1 dan gajah pukul gajah. Langkah terkuatnya kawan. Langkah yang lain bisa kalah hitam. Hitam memilih menteri G4 cek. Kalah dia karena gajah G2. Dengan gajah pukul gajah terlebih dahulu ambil balik. Nah, baru menteri G4 cek. Kalau bergeser ke sini, tempo lagi ambil pion. Kalau bergeser ke sini, ya skaknya mundar-mandir ke sini saja kawan. Remis kawan. Oke, memilih dengan menteri G2 cek. Gajah G2 blokade. Menteri ambil pion H4. Dan sekarang Chelsea mulai dorong pion bebas. Ya, bukan pion bebas, tapi membebaskan satu pion kawan. Pion B5. Pion pukul. Ambil balik dan diambil langsung oleh hitam dengan gajah. Karena sulit ya. Sudah tidak ada skak lagi di sini kawan. Tidak bisa ambil pion. Ada menteri. Mau kemana kalian? Dan sangat leluasa. Diambil. Ambil oleh menteri. Di sini raja ke E7. Ada menteri C5 cek. Raja E6. Ada gajah D5 cek. Mundur ke D7. Menteri C6 cek. Raja mundur ke situ. Ada menteri D6 cek. Dan di sini hitam menyerah. Kalau ke sini ya wassalam ya. Wassalam. Checkmate. Kalau lari ke sini. Nah, menteri melakukan skak di sini. Terpaksa raja naik. Nah, bisa preteli pion-pion atau melakukan skak-skak sekali lagi. Ya, di sini saja paling praktis untuk hancurkan pion-pion. Dan kalian masih punya satu gajah. Oke, kemenangan kedua dari Chelsea di turnamen ini kawan, kita tunggu dan doakan saja. Sisa babak, tersisa 3 babak lagi. Kita doakan yang terbaik buat pecatur-pecatur kita. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.